Halo Kak Ellen. Hai, halo Moses. Puji Tuhan, gimana kabarnya Kak Ellen? Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita Kak Ellen. Iya, Kita betul. panggil ya adik-adiknya yuk Kak Ellen. Yuk. Mari adik-adik. Ayo adik-adik. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita menyiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kembali lagi Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, untuk dapat berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyiapkan seluruh kehidupannya hanya untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalian dari tadi bengong kenapa sih? Iya, kenapa sih Kak Ellen? Kak Ellen tuh sedih banget. Ingat adik-adik yang di rumah. Mereka baca Alkitab nggak ya? Baca dong. Oh, baca. Adik-adik yang di rumah baca.
Oh, puji Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita pasti akan bertumbuh. Tapi kalau enggak, kita nggak akan bertumbuh. Nah, kita sama-sama yuk angkat pujian ini. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik kan suka baca Alkitab nih. Pasti tahu dong kitab-kitab apa aja yang ada di dalam Alkitab. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah,
Kisah Rasul Roma Korintus, Galatia Efesus, Filipi Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik, pasti adik-adik sudah tahu. Setelah membaca firman, baca Alkitab, dengar, pasti tahu betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kita. Yuk, angkat pujian ini. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He makes the trees, He makes the seas, He makes the heavens too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He makes the trees, He makes the seas, He makes the elements too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat perintah Tuhan, kita mau taat firman Tuhan. Angkat pujian, ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin
bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami taat akan perintah-Mu Tuhan, agar kami taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GPD Ketapang Keramat Soho? Kalian percaya semua dalam keadaan baik. Ya, kita sudah memuji, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalian percaya bahwa semua adik-adik di rumah sudah memegang Alkitabnya masing-masing. Ada juga mungkin yang memakai Alkitab di handphonenya. Kalau juga mau menyiapkan catatan, silakan. Puji Tuhan. Di hari ini, tema firman Tuhan ialah sahabat orang berdosa. Temanya ialah sahabat orang berdosa. Kita akan membaca di dalam Yohanes 4, ayat 1 sampai 26. Tetapi kita tidak akan baca semua. Yang akan kita baca adalah ayat 7 sampai 9 aja. Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Judul perikopnya mengatakan percakapan dengan perempuan Samaria. Kalian bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Adik-adik kelas remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu mengenal istilah orang-orang yang terbuang. Ya. Orang-orang yang terbuang itu apa sih, Kak Leman? Orang-orang terbuang itu adalah orang-orang yang telah melanggar norma-norma, peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Dan karena kesalahannya itu, mereka dikucilkan,
mereka dijauhi. Mereka tersingkirkan oleh masyarakat. Tentu kalian pernah mendengar orang tua kalian, teman kalian mungkin berkata seperti ini. Kamu jangan deket-deket sama dia. Hidupnya nggak benar. Jangan deket-deket sama dia. Dulunya mantan penjahat. Jangan deket-deket sama dia. Dia narkoba. Pernah mendengar kata-kata seperti itu? Ya. Itulah yang selalu dialami oleh orang-orang tersebut. Di mana semua orang menjauhi orang-orang tersebut, ya. Bahkan mereka hidup dalam keterasingan. Terpinggirkan. Orang-orang yang seperti ini juga bahkan seringkali tidak dilayani. Ya. Nah, kisah percakapan dengan perempuan Samaria ini mengajarkan kita, memberikan teladan tentang kasih Yesus. Ialah buat semua orang tanpa terkecuali. Ya, termasuk juga bagi mereka orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dikucilkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk dapat menjangkau dan melayani mereka. Ya, kita akan melihat di dalam kisah ini. Yang pertama ialah kita harus memahami keberadaan orang-orang yang terbuang ini di dalam masyarakat. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada dua hal yang menyangkut tentang perempuan Samaria ini. Yang pertama ialah ia adalah seorang Samaria. Kenapa Alkitab menjelaskan sekali, memfokuskan sekali bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Kalau kita belajar sejarah sebentar ya, bahwa ketika kerajaan Israel, setelah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, di mana menjadi kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria dan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem. Dan Israel Selatan juga disebut kerajaan Yehuda. Orang-orang Israel di kerajaan Israel Utara, singkat cerita, di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 41, adik-adik boleh baca di rumah, di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 41. Bagaimana orang-orang di Samaria itu, Israel Utara itu, mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah yang benar dan beralih menyembah berhala-berhala dan allah-allah lainnya. Tuhan mengatakan di dalam 10 perintah Allah, ya, di dalam Keluaran 20, yang pertama dan kedua, Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, peraturan yang kedua, jangan membuat apapun, menyerupai apapun di atas bumi maupun di surga, di langit ini. Ya, dan engkau sujud menyembahnya. Tetapi orang-orang Samaria, mereka justru meninggalkan. Mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa ini. Sehingga mereka mendirikan mezbah penyembahan. Oleh sebab itu, perempuan Samaria ini mengatakan, ya, coba kita lihat di dalam, masih di dalam pasal yang sama, dalam ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perempuan Samaria ini tidak menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah kepada berhala lain di atas gunung. Ya. Dan yang kedua, perempuan Samaria ini adalah seorang
wanita tunasusila. Pada waktu Tuhan menyuruh wanita Samaria ini untuk memanggil suaminya, dia katakan bahwa aku tidak mempunyai suami di dalam ayat 17. Tuhan Yesus pun tahu hal itu. Bahkan Tuhan Yesus katakan, engkau mempunyai 5 suami. Bahkan lelaki pria yang sedang bersamamu itu pun juga bukan suami. Ya. Nah, wanita ini jatuh di dalam dosa percabulan. Jatuh di dalam dosa seksual. Ya. Sehingga ketika ia mengambil air, dia mengambil air sendiri. Umumnya, wanita-wanita itu menimba air di pagi dan sore hari. Kenapa? Supaya tidak terkena panas matahari. Nah, orang-orang seperti ini, ya, wanita Samaria ini, dia mewakili, menggambarkan bagaimana orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dijauhi karena kesalahan mereka. Adik-adik kelas remaja yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita hidup ada bersama dengan orang-orang lain. Orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Mungkin kalian pernah lihat orang-orang seperti ini. Ya, di sekitar rumahmu, lingkunganmu, sekolahmu, dimanapun kita pernah lihat. Jadi satu yang pertama harus kita pahami bahwa orang-orang seperti ini, mereka ada di sekitar kita. Nah, yang kedua yang harus kita pahami juga, kita melihat bagaimana teladan Yesus dalam melayani orang terbuang. Di awal Kaleman sudah katakan bahwa Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasih-Nya itu untuk semua orang, tanpa terkecuali juga buat orang-orang yang terbuang. Dengan memperhatikan latar belakang perempuan Samaria itu. Tetapi Tuhan tetap melayani perempuan Samaria itu. Ya. Di dalam ayat yang ke-7, kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus memulai percakapannya dengan perempuan Samaria itu. Ya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya. Tuhan Yesus tahu itu adalah daerah Samaria. Dia tahu latar belakang Samaria. Ya. Tetapi Yesus tidak memulai dengan sebuah penghakiman. Tuhan Yesus tidak menghakimi wanita itu. Ya. Tetapi di sini kita lihat Yesus memulai dengan membicarakan hal yang bersifat mendasar, hal yang bersifat jasmani, yaitu kebutuhan akan air. Ya, kebutuhan akan air. Dia memulai dengan yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Dia tahu perempuan Samaria itu menimba air, maka dia memulai dengan kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan akan air. Ketika dia mendapat perhatian dari perempuan Samaria itu, kalau adik-adik baca di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-10 ya, dan 13 sampai 14, Tuhan Yesus mulai mengarahkan kebutuhan jasmaninya menjadi kebutuhan rohani. Di dalam ayat 13 di sini kita melihat jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air yang dimaksud adalah air yang saat itu sedang ditimba oleh perempuan Samaria itu. Ya, air dalam arti sebenarnya. Tetapi dalam ayat 14 di sini dilihat, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus mulai mengarahkan, kalau kamu minum air ini,
air jasmani ini, kamu akan haus. Tetapi dia menawarkan air yang sesungguhnya. Air hidup itu. Di dalam Yeremia 2 ayat 3, Tuhan menyatakan bahwa ialah sumber air hidup. Ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah sahabat bagi semua. Termasuk bagi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terkucilkan. Ya, dia tidak memandang siapapun. Ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memang sahabat orang berdosa. Dia mengasihi pribadinya, tetapi bukan dosanya. Adik-adik kelas remaja perlu ingat, jangan salah, yang Yesus kasihi adalah jiwanya, pribadinya, bukan dosanya. Ya, Yesus ingin menyadarkan dosa perempuan Samaria ini tanpa menghakiminya. Di dalam Roma 2 ayat 4, Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Yesus menunjukkan kemurahan hatinya. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang itu bertobat. Perempuan Samaria bertobat. Ya. Kita belajar di sini bagaimana Yesus memberikan teladan. Kalau suatu saat kalian bertemu, suatu saat mungkin kalian berada di dalam situasi yang seperti Tuhan Yesus alami, jangan mulai dengan penghakiman. Ikutilah teladan Yesus di dalam melayani orang-orang yang terbuang. Dia memiliki kasih, dan kasihnya itu adalah bagi semua orang. Nah, yang ketiga, di sini hal yang perlu kita pahami ketika kita melayani orang-orang yang terbuang. Yang ketiga ialah mengetahui kebutuhan terdalam dari orang-orang tersebut. Mengetahui kebutuhan terdalam dari orang-orang tersebut. Orang-orang yang terbuang. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai ke 15, tadi kita sudah baca ayat 13 dan 14. Ya. Di dalam ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, ada sesuatu yang menarik, bagaimana perempuan Samaria ini, dia salah mengerti perkataan Tuhan. Ya, perkataan Yesus disalahartikan. Perempuan Samaria ini masih berpikir bahwa air yang Yesus tawarkan itu adalah air dalam arti air yang kita minum sehari-hari. Ya. Sehingga di sini dia mengatakan bahwa supaya aku tidak haus lagi dan aku tidak usah repot-repot menimba air lagi. Ya, aku tidak usah harus bertemu lagi dengan orang-orang yang suka menghakimiku. Mungkin seperti itu ya di dalam pikiran dan hati orang-orang di Samaria itu ya, perempuan Samaria itu. Nah, tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus membimbing perempuan Samaria ini. Sehingga kalau kalian nanti bisa baca di dalam ayat 21 sampai 26. Ya, Yesus membimbing wanita ini. Awalnya wanita ini tidak mengerti. Segala sesuatunya dimulai dengan proses. Tetapi pada akhirnya ia bisa mengerti. Bahkan kalau adik-adik baca di dalam sampai ayat yang ke-42. Bagaimana akhirnya wanita ini bisa menjadi berkat. Dia bisa bersaksi kepada orang-orang di Samaria. Orang-orang di daerah Samaria itu. Ya, kita lihat Yesus hanya melayani satu perempuan Samaria. Tetapi Yesus melayani tanpa memulai dengan penghakiman. Dia melayani, membimbing
perempuan dari Samaria ini. Dan akhirnya kita lihat bagaimana perempuan Samaria ini, dia bersaksi. Ya, sudah 2 minggu ini temanya ialah tentang saksi. Ya, tentang menjadi saksi, saksi sebuah kebenaran. Ya. Orang yang mengalaminya, menceritakan kepada orang-orang lain. Sehingga orang lain pun juga menerima Tuhan. Bertobat. Di dalam ayat 40 dan 41, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ya, bahkan di ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kita melihat di sini bagaimana ketika melayani orang-orang seperti ini, mereka bisa menjadi saksi tentang kebenaran yang telah mereka lihat sendiri. Ya, orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang terbuang, mereka tidak perlu dihakimi. Ya, mereka butuh kekuatan untuk melakukan apa yang baik. Mereka perlu dibimbing. Ya, biarlah kasih dari Yesus itu menjadi teladan bagi kita semua, baik buat kakak maupun buat adik-adik remaja semua. Ya, mengasihi orang tanpa memandang siapapun. Dengan kasih yang kita berikan, kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka boleh bertobat kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bahkan di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mereka adalah orang-orang yang terhilang, ya, orang-orang yang terbuang. Maukah kita melayani mereka? Maukah kita peduli kepada mereka? Ya. Sebagai ayat terakhir di dalam Matius 22 ayat 39, di situ tentang 2 perintah utama, ya. Matius 22 ayat 39 dikatakan bahwa, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Tetapi Yesus mengatakan yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasih sesamamu manusia. Yesus tidak membeda-bedakan. Yesus hanya mengatakan sesamamu manusia. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua, buat adik-adik khususnya yang kelas remaja. Kita mau terbeban, ya, bagi orang-orang yang hidupnya terbuang, supaya mereka juga boleh menerima keselamatan seperti yang kita terima. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami belajar Tuhan, kasih-Mu adalah untuk semua orang Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, kami rindu Tuhan, keselamatan yang kami terima juga boleh diterima oleh orang-orang tersebut Tuhan. Orang-orang hidupnya terpinggirkan, orang-orang yang dikucilkan oleh orang lain, orang-orang yang dijauhi oleh orang lain Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa yang baik, berkatilah keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi mereka.
Jauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu yang telah melayani kami, yang telah memberkati kami Tuhan lewat firman Tuhan, maupun Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.